Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Pagi ini kita akan belajar tentang konsep manajemen. Nah, sebelum kita masuk konsepnya, kita pelajari tentang manajemen itu apa. Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu manajemen, yang artinya seni melaksanakan dan mengatur. Nah, berikut pendapat para ahli. Nah, ini ada beberapa ahli mempunyai pendapat. Yang pertama, pendapat ahli dari Prajudi Atmosurjo. Nah, beliau mengatakan penyelenggaraan suatu dengan menggerakkan orang-orang, uang, mesin, dan alat-alat kebutuhan. Nah, yang kedua dari Sundang P. Siagan. Nah, menurut beliau, manajemen adalah kemampuan untuk keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Nah, selanjutnya dari Karnadi Warga Sasmita mengatakan manajemen mengatur, mengurus, memimpin, dan mengawasi pekerjaan-pekerjaan ke arah tujuan usaha. Yang berikutnya, Manulang mengatakan juga seni dan ilmu pencatatan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, serta pengawasan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk mencapai tujuan. Nah, yang terakhir dari De Liangqi. Nah, De Liangqi mengatakan manajemen proses menggerakkan tindakan-tindakan dalam suatu kerjasama manusia sehingga tujuannya yang telah ditentukan benar-benar tercapai. Nah, semuanya hampir sama semua menurut ahli. Nah, bisa disimpulkan seperti ini. Menurut beberapa ahli tadi, pendapat ahli lagi bisa disimpulkan bahwa manajemen mengandung 3 pengertian. Yang pertama, manajemen suatu proses. Yang kedua adalah manajemen sebagai kolektivitas, dan yang ketiga adalah manajemen sebagai seni dan ilmu. Nah, dapat disimpulkan manajemen itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan. Nah, bisa dikatakan manajemen itu adalah sebuah pengelolaan bagaimana untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Oke. Selanjutnya kita belajar tentang prinsip manajemen. Nah, prinsip manajemen itu apa sih? Nah, menurut prinsip manajemen itu menjadi pedoman kerja dalam melaksanakan manajemen. Harus mempunyai prinsip. Prinsip manajemen yang diterapkan dengan tepat dapat mempermudah perusahaan dalam mencapai tujuan. Nah, ini ahli Henry Ford merumuskan prinsip manajemen itu sebagai ada beberapa. Yang pertama itu ada prinsip pembagian kerja. Nah, yang kedua wewenang dan tanggung jawab. 3 disiplin dalam waktu, dalam yang lain, kesatuan perintah, kesatuan arah, mengutamakan kepentingan, pemberian upah, pemusatan, jenjang jabatan, tata tertib, keadilan, stabilitas pegawai, dan inisiatif. Nah, jadi prinsip manajemen itu sebagai tatanan supaya untuk mencapai sebuah manajemen yang baik kita harus mempunyai prinsip. Apabila nggak ada prinsip, nggak ada aturan, itu nggak akan tercipta manajemen yang bagus. Nanti kalian bisa belajar tentang manajemen risiko, manajemen waktu, manajemen uang, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya yang kita terakhir adalah unsur-unsur manajemen. Telah kita ketahui bahwa manajemen adalah proses kegiatan untuk mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain dengan menggunakan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya yang merupakan unsur-unsur manajemen. Nah, unsur-unsur itu apa sih? Unsur-unsur itu meliputi apa sih? Nah, kita lihat. Unsur-unsur itu meliputi yang pertama tenaga kerja, teman. Dalam kegiatan manajemen, unsur manusia saling menentukan manusia menjadi penggerak. Nah, jadi ini tenaga kerja itu dari manusia. Nah, yang kedua adalah uang, teman nih.
Dalam kegiatan manajemen, uang digunakan untuk biaya produksi, bahan baku, gaji karyawan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah mesin. Setelah mesin itu untuk dipakai untuk merubah proses pekerjaan. Yang berikutnya adalah bahan baku. Bahan. Ketersediaan bahan sangat penting dalam produksi. Selanjutnya nomor 5 adalah metode dan nomor 6 adalah pasar. Jadi kelima ini unsur ini saling terkaitan ya. Tenaga kerja, uang, money, mesin, bahan, metode untuk mencapai unsur-unsur manajemen yang bagus. Ya, itu aja mungkin. Untuk hal-hal yang lain bisa ditanyakan, dan untuk bab berikutnya akan saya jelaskan minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.